Nah, Anda lihat kan seperti tulisan Arab, apa ya itu? Sepertinya apa ya, semacam isim atau apa. Bismillah teman-teman. Sekarang kita hendak menuju sebuah tempat wisata yang konon mengalami kebangkrutan karena makhluk gaib. Maksudnya adalah si pemiliknya konon tidak mempercayai makhluk gaib sehingga tempat wisata tersebut menjadi bangkrut. Apakah benar hal itu? Kita akan sama-sama meliputnya. Ikuti terus liputan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tempatnya sangat indah ya. Nah, kita bisa melihat ya, di atas ini tuh ada belokan dan tanjakan yang curam gitu. Jadi orang itu kagok istilahnya ya. Belum lagi ini aksesnya kurang begitu baik. Ini benar-benar apa ya, bikin orang segan gitu mengunjunginya. Karena ini kalau yang dari sana ya itu Argalingga, kalau di atas sana itu. Nah kan seperti yang kita lihat, ini ada belokan dan kalau dari sana turunan, kalau dari sini tanjakan ya. Nah, belum lagi belokannya itu sangat tajam, ini bikin malas gitu orang itu mengunjunginya. Seperti nama channel kami, Ruang Pencerah, kami sudah bertekad untuk memberikan pencerahan, terutama masalah itikad ya, masalah akidah, karena itu menyangkut keselamatan seorang muslim. Nah ini tempatnya ya teman-teman. Insyaallah. Sangat disayangkan ya. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah kita telah sampai di tempat wisata yang dimaksud. Ini namanya wisata kampung air. Dulu tempat ini sangat indah dan cukup ramai pengunjungnya, apalagi akhir pekan. Namun karena satu dan lain hal, tempat ini mengalami kebangkrutan. Mungkin sudah 3 atau 4 tahun, 3 tahun lah, 3 tahun atau 4 tahun. Persisnya setelah pandemi Corona 2020, 2021 ya kalau tidak salah. Koreksi kalau saya keliru. Nah, kita akan coba berkeliling. Kita akan mengupas ada apa saja di sini dan kenapa
bisa berhenti beroperasi. Padahal untuk pembangunannya ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Bahkan barangkali ini baru beroperasi beberapa tahun lah, 1, 2 atau 3 tahun atau berapa, saya belum menggali informasi yang lebih jauh untuk hal itu ya. Dan barangkali modalnya saja belum balik. Nah, mari kita lihat. Nah, seperti yang kita semua lihat, ini banyak apa ya disebutnya, kano, perahu ya, perahu fiber barangkali. Karena sesuai namanya, tempat ini adalah wisata kampung air. Jadi temanya itu benar-benar air gitu, tema utamanya. Dan juga itu bekas tempat biliar. Sebenarnya di sini ada semacam villa juga atau apa ya, motel atau apa ya, hotel penginapan lah, lebih tepatnya penginapan. Ini gazebo-gazebonya sayang sekali ya. Padahal barangkali membangun gazebo ini satu ini habis barangkali 10 juta barangkali, kurang lebih ya, nggak tahu ini sampai 10 juta barangkali habis. Ini semakin tidak terawat tempatnya. Tentu saja tidak terawat karena memang sudah tidak beroperasi ya. Kapan macam apa itu? Kenapa sepertinya ini filter ya? Laba-laba saja sampai besar seperti ini. Wah, lumayan. Itu barangkali seperti filter atau apa ya, filtrasi. Nah, Anda lihat kan, seperti tulisan Arab apa ya itu? Apa kita bisa turun ke bawah? Bisa sepertinya menggunakan tangga. Sebentar ya teman-teman, saya akan coba turun. Ini ada kali 2,5 meter barangkali ketinggiannya. Maaf ya teman-teman, sepertinya kita tidak bisa turun. Ini akan menyulitkan karena ternyata tangganya tidak sampai bawah. Sebenarnya saya sangat penasaran dengan itu tuh. Nah, ini tulisan Arab sepertinya apa ya, semacam isim atau apa. Nah, ini perlu diluruskan juga ya. Entah apa kegunaannya menyimpan benda seperti itu. Tentu seperti yang diyakini oleh kebanyakan masyarakat bahwa benda tersebut bisa berguna untuk mengusir makhluk gaib, padahal sama sekali tidak berguna. Ayat-ayat suci Al-Quran itu baru bisa berguna kalau dibaca dan diamalkan, bukan ditulis dan ditempel. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bekas Insyaallah. Tampaknya ini biobol ya.
buat filter di kolam. Pak, ada naon Pak? Ngelaluput. Oh, ngelalumut, mohon paling mana? Tadi handap. Oh, jadi ada yang ini, ada yang apa? Mencari lumut, barangkali buat pakan. Tong dia sewaktu-waktu. Jalan ke mana? Gagah. Jalan ke mana Kak? Tadi dia terus cari Oh, mohon ya. dari arah ayaan mah. Itu nu gagah mah. Nu ieu mah bisa barang. Kan kale Mohon, mohon. Atur nuhun. sama ada gagah di sini. Ditunjukkan oleh warga. Masya Allah, ini sudah tinggi begini ya rumputnya. Ini sepertinya bekas penginapan ini. Apa ini? Kasur. Jadi seperti yang tadi sedikit dibahas ya, jangan kita sebelum berbicara, oh ini toilet, kenapa tempat ini bisa berhenti beroperasi setelah qadarullah, kemudian sempat mengalami juga pandemi ya, sehingga tempat wisata semuanya tutup. Kita berbicara akses dahulu, akses ke tempat ini saja kurang memadai gitu. Tadi bukan kurang memadai ya Pak ya, istilahnya tidak optimal gitu kenyamanannya. Masya Allah. Dan membandingkannya dengan keadaan sekarang, Masya Allah. Sudah tinggi-tinggi begini rumputnya. Masya Allah. Wah, becek ya. Astagfirullah. Oh, itu jembatan. Bisa barangkali. Berapa miliar ya pembangunannya ya? Mungkin ada kisaran 2 atau 3 miliar barangkali untuk membangun tempat ini. Nah ini semacam apiari, bukan apiari ya, akuarium ini, deretan akuarium.
Oh ada, ini bisa ke bawah. Wah, ada lorong ke bawah, ada tangga toilet. Oh, ini penginapan sepertinya. Nah, sekali lagi saya tidak tahu ini penginapannya seperti apa ya. Ini ada tata tertibnya. Kampung Air Resort adalah wisata keluarga berbasis agama Islam. Oh, benar, ini bagus insya Allah. Berbasis agama Islam yang menginap wajib mengikuti menginap yaitu menginap hanya untuk keluarga atau yang sudah menjadi mahram. Ini bagus nih. Penggunaan kamar hanya untuk keperluan yang baik, dilarang keras melakukan maksiat di dalamnya, dilarang keras berduaan dengan yang bukan mahram dalam kamar. Ingat, Masya Allah, ini bagus sebenarnya ini. Ingat, Allah Maha melihat. Sebelum menginap wajib menunjukkan identitas, yaitu KTP, akta nikah atau KK. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi tegas dan dilaporkan kepada aparat. Insya Allah sebetulnya ini bagus. Ada tata tertib seperti ini. Saya berkhusnuzon untuk perjalanan, dan memang kalau saya baca sedikit profil, ya, kalau saya melihat profil pemiliknya yang waktu itu ya, saya ketemu dengan warga, katanya pemiliknya ini sama dengan orang yang memiliki para layang juga di daerah Majalengka ini. Dia terlihat cukup paham gitu, makanya dia tidak percaya, dia tidak percaya hal gaib. Maksud tidak percaya hal gaib di sini adalah enggan melakukan memberi sesajen atau semacamnya. Lebih sepertinya 2 atau 3 miliar di pembangunannya. Coba ke bawah ya. Oh, ini belum selesai. Nah kan, jadi ini belum selesai, udah kadung berhenti. Sangat disayangkan ya. Namanya ikhtiar itu ya memang. Insya Allah. Sebenarnya bisa diakali sebenarnya dengan membangun keramaian di depan sana ya, misalkan pertokoan atau apa. Jadi bukan cuma membangun satu tempat ini saja, tapi membangun semacam ekosistemnya gitu. Paham sebenarnya saya ini konsepnya. Jadi ini nanti bisa melihat air, ada ikan di sini ya, seperti itu ya. Bisa melihat air, nanti ikan renang gitu. Barangkali di sini ada tempat makan atau apa. Sepertinya begitu ya, ini ide pemiliknya atau konseptornya. Saya masih penasaran tadi dengan tulisan yang mirip isim tadi. Siapa yang menaruhnya ya? Masya Allah.
kadung tidak berfungsi, kadung tidak beroperasi. Nah itu tadi bapak-bapak yang mencari lumut tadi ya. Kanggo parab, Pak. Kanggo parab. Parab naon? Oh, mancing. Buat mancing katanya. Kita coba ke sini ya. Ini banyak akuarium, bekas akuarium. Oh, dikali nanti lagi tamatin syari makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmuhu syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Oh benar, ini chamber bawah ini. Apa ya namanya? Leher angsa ya kalau tidak salah. Jadi untuk membangun chamber lagi, untuk membangun tempat wisata sebesar ini, kita bukan cuma membangun satu blok di sini saja seharusnya. Kita harus juga membangun penariknya gitu. Kenapa orang harus mendatangi ini? Dan harus unik juga. Kalau misalkan target pasarnya, bentar ya. Teman-teman, jadi untuk membangun tempat wisata seperti ini ya, tempat usaha seperti ini, jadi kita harus membangun juga sebuah ekosistem gitu. Jadi supaya orang itu punya alasan kenapa harus datang ke tempat milik kita. Ini kan berada di perkampungan gitu, terpencil. Barangkali jarak dari pusat kota, maksud pusat kota di sini adalah Maja ya, karena Maja dilewati oleh berada di jalur transportasi utama atau jalur provinsi ya, jalur kabupaten kalau tidak salah, atau provinsi. Nah sedangkan ini kan di pesisiran gitu, jadi orang tidak selalu melintas ke sini, kecuali yang memang sengaja ingin datang gitu. Nah kita harus membangun hal itu, jadi membuat sesuatu penarik, membuat penariknya, jadi orang punya alasan kenapa datang kemari. Kalau target pasarnya adalah orang-orang dari perkotaan, tentu kita harus membuat suasana atau tema yang unik, tema yang benar-benar nampung gitu, tema yang benar-benar tradisional. Misalnya penginapan tadi bisa dibangun dari kayu-kayuan atau bilik. Terus kalau misalkan ada di dalam sini ada rumah makan juga, bisa rumah makan yang benar-benar tradisional khas Sunda gitu, yang masaknya itu pakai tungku. Jadi
kalau misalkan sama dengan di kota, ya kenapa harus datang ke kampung gitu, ke tempat wisata seperti ini gitu. Berikan tema yang benar-benar nampung. Terus tadi gazebo-gazebonya juga kan atasnya atapnya itu bukan pakai genting atau pakai spandek ya, bukan pakai spandek seperti ini, barangkali bisa pakai jerami atau daun lontar atau semisalnya. Jadi yang benar-benar menghadirkan nuansa etnik, karena memang orang dari perkotaan, terlebih dari luar kabupaten, apalagi yang sehari-harinya berkecimpung dengan bisnis dan semacamnya, tentu akan mengalami kepenatan dan mencari tempat refreshing yang memiliki nuansa kampung gitu. Mereka senang dengan suasana kampung, apalagi ini di sekelilingnya itu perbukitan. Jadi harus yang khas juga. Kalau misalkan ini kita juga bisa lihat ya, kolam-kolamnya ini kan masih terlalu mainstream ya. Jadi tidak ada keunikannya gitu. Hanya dibangun seperti ini, kemudian dicat biru. Seharusnya kan kita bisa pakai nuansa seperti di Cigugur misalnya ya, yang batu-batu gitu kan, yang menggunakan batu-batu di sekeliling kolamnya, walaupun barangkali untuk sekarang ini Cigugur juga seperti ini, padahal kalau yang dulu jauh lebih bagus gitu. Di bawahnya itu dasarnya itu menggunakan batu-batu, kemudian kan ada ikan dewa disebutnya ya, yang sebenarnya adalah kancera putih. Kalau ini kan ya maaf ya, jadi ini masih umum gitu, masih sama dengan tempat wisata lain. Insya Allah ini sepertinya ada yang mencuri atau kemana ya. Yang ini sih kalau sudah ditinggalkan begini seperti itu, padahal kan walaupun sudah tidak beroperasi ya kita tidak berhak. Jadi kesimpulannya, maju mundurnya sebuah usaha atau naik turunnya rezeki seseorang itu tidak dipengaruhi oleh makhluk gaib, dan mereka memang tidak memiliki andil, dan Allah tidak memberikan andil kepada makhluk gaib. Semuanya itu tergantung atau kembali kepada kehendak Allah. Dan tadi setelah kita analisis, sebetulnya bisa dipelajari apa penyebabnya gitu kan, walaupun ini subjektif ya dari sudut pandang pribadi, karena setiap kepala bisa saja berbeda-beda pandangannya ya. Kalau menurut saya ya tadi misalkan dari aksesnya yang kurang baik, kurang bagus gitu, kurang yang membuat segan, seperti tadi ada belokan dan tanjakan di atas, kemudian jalur dari pusat kotanya masih agak jauh, barangkali dari pusat kota itu dari terminal Maja ya 1-2 km untuk bisa sampai ke sini. Nah, karena ini bukan jalur utama, jalur kabupaten atau provinsi, jadi kita harus membuat sesuatu yang menjadi alasan orang untuk datang. Selain membangun tempat wisata seperti ini gitu, kita juga harus membangun ekosistem di sekitarnya, membuat keramaian seperti
deretan pertokoan. Pertokoannya pun jangan yang sama, jangan seperti di sebuah tempat yang misalkan menjual tape semua, jangan, tapi harus yang berputar. Misalkan ada yang menjual buah, ada yang menjual cenderamata, ada yang menjual apa, nah seperti itu. Jadi ada keramaian. Sembako juga boleh, apalagi ini kan di sini sentra sayur, barangkali bisa juga dibuat pulau sayur, nanti kerjasama dengan bos-bos sayur dari kota gitu, kerjasama. Jadi para petani menyimpan sayur di sebuah pool di dekat sini, nah kemudian nanti diantarkan ke kota atau gimana lah gitu kan. Jadi intinya ekosistemnya itu terbangun, karena ini kalau cuma membangun sebuah tempat saja, tempat wisatanya saja, kurang kuat gitu, kurang kuat untuk daya tariknya, untuk jadi kan sebetulnya kadang orang itu mendatangi sebuah tempat itu karena melihat keramaian gitu, atau ada keperluan kan, misalkan kalau di depannya banyak pertokoan, jadi ada yang sekalian saja lah berwisata gitu. Tapi tentu kembali, seperti saya bilang, ini subjektif ya, ini menurut saya pribadi gitu. Jadi kembali, tidak ada hubungannya dengan hal gaib, dan memang makhluk-makhluk semacam itu tidak memiliki kekuatan apapun gitu. Jadi janganlah kita menggadaikan akidah kita, walaupun misalkan terjadi ini kebangkrutan, bangkrut gitu, tidak beroperasional lagi, itu sudah qadarullah gitu, itu sudah kehendak Allah. Jangan menjadikan makhluk gaib sebagai apa, jangan menisbatkannya kepada makhluk gaib, itu bisa menjadi syirik. Dan kenapa ruang pencerah ini selalu menyajikan konten-konten tentang akidah dan keagamaan gitu, karena akidah ini sangat penting. Boleh jadi kita beramal seumur hidup dengan amalan yang banyak, tapi karena terjerumus kepada kesyirikan, entah karena tahu atau tidak tahu, semua amalan kita terhapus gitu. Saya tidak mau saudara-saudara saya seperti itu, kasihan. Jadi sekali lagi, tidak ada tendensi apapun ya, tidak ada maksud apapun, tidak ada tendensi apapun, tidak ada kepentingan apapun saya membuat konten semacam ini, kecuali didorong oleh kasih sayang saya sebagai sesama muslim. Dan kalau misalkan Anda memiliki hujah lain, memiliki dalil lain yang berbeda dengan pandangan saya, pendapat saya, dengan apa yang saya pelajari, silakan Anda kerjakan. Toh kita semua nanti di akhirat akan mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing, ya kan? Tetapi untuk saya pribadi, kenapa menyampaikan ini? Karena saya berkewajiban, dan memang sesama muslim itu harus saling menasehati. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, kembali ya, berkali-kali saya bilang, setiap tempat tidak ada makhluk gaib yang berkuasa di atasnya, dan tidak ada yang memberikan pengaruh dalam hal rezeki, dalam hal maju mundurnya usaha, kecuali Allah yang berkehendak, Allah yang mengizinkan, dan memang Allah lah satu-satunya penguasa di sebuah tempat ataupun di seluruh alam semesta ini. Demikian penyampaian dari saya, semoga tayangan ini bisa memberikan Anda pencerahan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.